Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Ini kan musim hujan ya Bu ya. Ada yang di tempat panjenengan yang ada kendala terhadap dampak dari musim hujan kemarin? Gimana kondisi bangunan panjenengan? Alhamdulillah terkait dengan kemarin hujan itu tidak berdampak, Pak. Tetapi memang dari segi sarkas kami itu ada masalah, khususnya yang di prasarana untuk ruang kelas itu, sekolah kami sebenarnya kurang layak, Pak. Karena apa? Untuk kegiatan belajar itu kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena kita tidak ada plafon, Pak. Maka ketika musim hujan itu otomatis dari atap itu akan ada tembion ke anak-anak, otomatis akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Tapi kemarin itu kan hujannya kan malam hari itu, makanya kan saya terus teringat dengan Bu Farida, katanya mau ngomong-ngomong dengan saya tentang kondisi sekolahnya, khususnya tentang sarana prasarana. Maka saya kan jur takon itu ya, tanya tentang apa ada dampaknya terhadap hujan yang terus menerus kemarin itu malam Jumat atau itu ya. Nah ini terus kita dari itu kita fokus dulu ya, fokus untuk kita bahas tentang apa yang kemarin mau diomongkan dengan itu. Permasalahan di sekolah kami ini. Tadi yang sudah saya sampaikan, permasalahannya terkait dengan sarpras, Pak. Sarpras yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran, kekurang nyamanan pembelajaran anak. Nah berarti fokus kita pembelajaran anak kurang nyaman ya Bu ya? Iya ya. Karena tadi tidak ada plafon, kemudian otomatis ketika ada pembelajaran, ketika hujan, ketika apa tetap kotor. Ya, kemudian dinding, Pak, dinding itu kan ketika disentuh tangan itu ambrol. Jadi kan untuk dindingnya itu sudah tidak layak. Harapan saya untuk terkait dengan ruang kelas itu ada rehab, walaupun ringan nggak masalah terkait dengan atap dan dinding, tetap harus ada tombol pasang itu, Pak. Kalau tidak, misalnya kita tambal sendiri, kita mau sudah berupaya biar anak nyaman itu kita tambal, tetapi nanti juga rompol lagi. Itu yang terkait dengan ruang kelas. Kemudian prasarana yang lain itu selain rumah adalah toilet, Pak. Di sekolah kami itu hanya ada 2 toilet. Sedangkan siswa kami saat ini itu ada 83 siswa. Jadi toilet itu kita pakai siswa dan guru dengan 2 toilet itu. Kemudian untuk toiletnya juga kalau sebenarnya dikatakan nyaman juga tidak nyaman karena kondisinya juga seperti itu. Tapi kita pakai itu yang kaitannya dengan toilet anak. Kemudian masih banyak sebenarnya prasarana yang membutuhkan untuk kita tidak punya ruang PKS. Kemudian yang jelas-jelas sebenarnya membantu program literasi itu adalah perpustakaan. Yang perpus kemarin ada bangunannya. Bangunan itu kan yang perpus itu sudah parah, tidak bisa dipakai. Kemudian sudah kita ajukan untuk penghapusan karena jika kita mengajukan untuk jadwal perpus itu syaratnya harus penghapusan. Kemudian sudah penghapusan, Pak, alhamdulillah sudah dihapus 1 tahun kemarin sudah dari Pemda itu sudah penghapusan, kita sudah menerima untuk penghapusan. Jadi untuk saat ini tetap kita mengajukan di pengajuan kita untuk pengadaan perpustakaan. Artinya ini fokus kita ke kenyamanan belajar anak, kenyamanan anak di dalam pelayanan kita terhadap anak didik kita di
sekolah sebagaimana yang kita harapkan anak-anak menjadi bahagia ya Bu ya. Itu kan kalau tidak salah Ibu tadi menyampaikan ada 3 ya yang bisa bisa diidentifikasi lah dari saat ini. Ada yang membuat tidak nyaman dari dinding gitu ya Bu ya. Ada yang dari atap dan dinding ya, plafonnya. Kemudian toilet kan, toilet yang tidak memungkinkan. Kemudian yang terakhir tentang perpustakaan untuk nambah literasi siswa itu juga sekarang baru setelah dihapuskan itu belum ada tindak lanjut ya Bu ya. Tapi beberapa hal yang sudah Ibu tindak lanjuti untuk bagaimana mengatasi itu ya, tentunya saya tidak ingin ya beberapa yang ke pengajuan PHP itu nanti yang terakhir ya Bu ya. Tapi apa yang Ibu usahakan itu, ada yang sudah Ibu usahakan ya, tentang bagaimana membuat nyaman anak-anak dari dinding dan plafon yang kurang bagus tadi, kemudian toilet. Ini yang sudah Ibu lakukan apa ini? Yang sudah kita upayakan di sekolah itu, kita berupaya adanya perawatan. Perawatan itu kami tempel, kemudian juga bisa kita cat. Karena apa? Kalau kita biarkan kesannya kan kumuh, sehingga itu juga mempengaruhi dengan penerimaan siswa baru. Ya, ada peran aktif kolaborasi dengan guru. Iya, dengan teman-teman guru. Kita tidak menggunakan tenaga tukang, Pak. Teman-teman guru ini, kita aja setelah pulang sekolah anak-anak, daripada uangnya buat bayar tukang, bisa kita beli buat semen. Oh gitu ya. Bisa beli semen, teman-teman bisa beli cat. Jadi setelah pulang sekolah itu ya kita tembel sedikit-sedikit, kemudian kita ngecat sekolah itu juga teman-teman guru, Pak. Putra putri guru perempuan, guru laki semuanya bergerak setelah pulang sekolah. Alhamdulillah untuk kondisi sekolah itu hubungan dengan teman guru sangat baik, dengan komite dan dengan orang tua siswa juga mendukung. Terutama dari peran guru kolaborasi sangat baik ya Bu ya. Artinya mengatasi masalah panjenengan yang tadi panjenengan pikirkan itu ada tindakan-tindakan untuk bagaimana satu tadi apa tuh ngecat dengan teman-teman, kemudian penambalan dinding itu. Ada lagi Bu yang bisa panjenengan lakukan, misalnya dengan yang tadi yang kedua tentang toilet itu. Untuk toilet itu kita juga sama Pak, kita biar anak itu agak nyaman kita cat juga, teman-teman guru juga kita berupaya kita cat. Kemudian yang tembel-tembel juga sama, kita tambah biar anak itu agak nyaman. Jadi setelah kita cat sedikit juga kayaknya kan agak cantik toiletnya walaupun belum sempurna. Kemudian yang terkait dengan tadi tetap kita mengupayakan literasi anak itu Pak, karena itu tetap kita manfaatkan dengan cara di kelas itu kita ada pajangan di pojok kelas itu. Nah, sementara ini kondisi setelah pasca perpustakaan gedungnya dihapus itu terus bagaimana kondisi yang sekarang? Tetap kita literasi kita jalankan dengan cara tadi Pak, kita kan ada gedung labcom itu yang sebelah itu. Itu sebagian pertama kita taruh di sana, kita taruh meja-meja juga. Jadi manakala anak bisa membaca di sana. Kemudian di kelas juga sama, sebagian buku itu kita taruh di kelas-kelas yang bacaan-bacaan. Kemudian saya juga membuat sudut baca Pak. Baca itu di dorupan pintu masuk itu, di situ saya buat kasih lemari yang merak itu, kita taruh buku bacaan sehingga ketika istirahat anak-anak pun bisa memanfaatkan di sekitar area itu. Sementara yang bisa baca yang di pintu masuk menghadap ke jalan. Terus secara mandiri kita lakukan yang sesederhana mungkin, tetapi menarik untuk anak-anak ya. Anak itu mau baca di sana.
Itu sementara yang kami upayakan terkait dengan perpustakaan. Jadi tetap jalan walaupun ya kurang maksimal karena kita memanfaatkan lokasi ruang sekolah yang ada, yang kosong kita manfaatkan. Nah, terus kedepannya gimana Bu? Setelah langkah-langkah ini efektifkah atau bagaimana? Kalau dilihat dari yang panjenengan ambil langkah-langkah ini, untuk sementara ini ya cukup membantu kita untuk anak itu minat bacanya ya, kurang kenyamanan gitu, ada kenyamanan, ada tambahan kenyamanan pada anak didik kita gimana? Kalau kenyamanan kurang maksimal saya karena apa? Anak-anak bisa masuk ketika punya gedung sendiri Pak, jadi ada gedungnya, kemudian kita bisa melakukan pelayanan itu dengan maksimal sehingga anak bisa nyaman untuk membaca di ruangan kampus yang ada. Itu harapan. Dan kalau hal ini kan butuh waktu ya punya, Ya. Jadi rehab itu kan hal-hal yang memang butuh waktu dan sebagainya. Dan Ibu sudah melaksanakan beberapa langkah-langkah yang menurut saya sudah oke lah Pak. Sudah spektakuler lah menurut saya, sesuai kesederhanaan tersebut tetapi mengena untuk anak didik kita. Nah, tentunya sambil menunggu beberapa fasilitas dari pemerintah gitu kan, kita sebagai ibu dan sebagai manajer di sekolahnya tentu ada beberapa kiat-kiat ya. Apa ya kiat-kiat yang akan Ibu lakukan setelah ini nanti yang sudah panjenengan lakukan tersebut, mengkolaborasikan dengan guru dalam meningkatkan pelayanan pada anak, tapi ke depannya lagi apa yang akan Ibu maksimalkan? Tetap kita akan melanjutkan yang sudah ada Pak, tetap kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan agar anak itu lebih termotivasi dengan kesederhanaan yang kita punya, fasilitas yang ada, tetapi anak itu punya semangat yang lebih. Jadi kedepannya kami mau lebih memberi motivasi ke anak agar anak itu lebih termotivasi dibanding dulu saat ini. Tapi tetap kita memotivasi seadanya. Nah, untuk pembicaraan kita pada saat ini mungkin hanya di seputaran tadi ya Bu ya, dari fasilitas tentang itu bagaimana mengatasi tersebut ya, masalah itu dan sebagainya. Kemudian perpustakaan yang baru saja dihapus karena memang kondisinya kan kondisi membahayakan ya, membahayakan, dan itu kemudian sudah panjenengan ambil langkah untuk dialihkan ke ruang lab ya, ruang lab. Nah, maksimal tindakan yang maksimal ini ya, bagaimana Ibu merasa hari ini sudah ketemu dengan saya menyampaikan hal tersebut pada saat panjenengan? Yang jelas senang Pak. Karena apa? Yang menjadi ganjaran selama ini itu saya itu mau kemana ya untuk menyampaikan ini. Harapan saya dengan lewat Pak Orli itu nanti akan lebih ke atas. Karena selama ini kan kita hanya sebatas sampainya di sekolah, kita berhubungan dengan teman-teman ini. Kita sudah berupaya perbaiki diapori kita, desa rasnya sudah berupaya. Karena kita kan tetap lewatnya itu Pak G. Tapi kan kita sudah berupaya lewat di IT-nya, di dapurnya, tetap harus ada yang menjembatani, ada tangan panjang untuk ke atasnya. Itu jadi harapan saya melalui pagi ini, kegiatan pagi ini itu ketika saya sudah menyampaikan ke Pak Prof, sehingga saya itu mudah-mudahan harapan saya, mimpi saya itu terkabul gitu. Tapi kan sudah banyak yang panjenengan lakukan ya. Hanya
itu juga masih menggajar Iya. kepada di panjenengan. Anak belum maksimal misalnya. Ibu bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin langkah kedepannya, sehingga dari kesimpulan ini panjenengan akan mengambil langkah-langkah yang bagus di masa mendatang setelah pertemuan kita ini. Jadi harapan saya dari kegiatan pertemuan pagi ini, apa yang menjadi harapan saya, sekolah saya itu untuk tahun depannya lebih baik daripada tahun ini. Jadi apa yang sudah kita rancang dengan teman-teman, apa yang jadi mimpi dan harapan teman-teman itu di tahun depan akan bagus dan lebih baik dari Oke. Nah, akan dimulai kapan? Jadi ya maksudnya menindaklanjuti ini yang sudah baik-baik ini akan panjenengan lakukan kapan? Apa 1 minggu depan atau setelah liburan semester ini atau gimana? Ini sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan? Iya, sudah berjalan. Dan ketika saya dengan teman-teman rak itu kita taruh di Oh, iya. itu waktu belajar itu anak-anak antusias sekali, karena anak-anak juga ikut pilih buku. Ayo buku ini dipilih yang kalian suka yang mana, aja yang bisa depan. Oh gitu. Iya, jadi kita ketika penataan itu kita libatkan anak-anak juga, Pak. Artinya semua komponen terlibat gitu? Iya, anak-anak itu ikut ayo ditontonin bukunya, ayo ditata bukunya yang cerita, jadi satu cerita, terus yang menarik, yang kalian suka mana, ambil kalau di sana. Lalu sebagian ada di gedung kan. Iya Bu, saya kok tertarik untuk bagaimana hasil langkah berikutnya yang panjenengan akan lakukan ke depannya itu ya. Tetap semangat ya Bu ya, untuk bagaimana memajukan sekolah kita, terutama di dalam hal literasi nummerasinya, yang tadi perpustakaannya terkendala tadi, kemudian bagaimana dinding, tembok, plafon yang tidak ada itu tidak menjadi kendala dalam menambah kenyamanan peserta didik di dalam pembelajaran. Selamat melaksanakan tugas Bu. Jadi monggo kita bersama-sama jalin terus kolaborasi ya Bu ya, dengan teman-teman itu ya, terutama dengan teman-teman, dengan komponen-komponen pendidikan yang ada di sekolah panjenengan. Matur nuwun sudah ketemu dengan saya. Bahagia rasanya, saya ingin terus memantau perkembangan kita bersama-sama supaya nanti tujuan kita melayani peserta didik itu lebih maksimal. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah kami jadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.